warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Fadlila Gedia Putri, NIM 221200354. Akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan dan konseling tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dosen pengampu yaitu Ibu Nikma Afifa MAG MPDI. Baik, anggota kelompok yaitu di sini ya teman-teman. Nah, materi yang pertama yaitu peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang dikenal dengan sebutan pendidikan. Sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan mentah. Jadi di sini itu peserta didik itu sebagai bahan di dalam pendidikan itu. Nah, dalam perspektif psikolog, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing. Jadi, di sini itu peserta didik itu menurut psikologis ya, di sini merupakan individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi peserta didik itu, spesial contohnya anak SD itu, anak peserta didik SD, SMP, SMA, itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik pertumbuhan fisik ataupun psikis, seperti itu. Kemudian sebagai individu yang tumbuh, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten ke arah titik optimal kemampuan. Nah, di sini kan peserta didik masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, peserta didik itu memerlukan bimbingan dan pengarahan. Mereka itu perlu diarahkan, perlu dibimbing gitu ya. Jadi nanti seperti ini ya. Enggak cuma didiemin aja, tapi harus kita sebagai pendidik itu harus membimbing dan mengarahkan. Tidak cuma pendidik, bisa keluarganya, orang tuanya, seperti itu dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik. Kemudian yang kedua, karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik berasal dari kata karakter, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Watak berubah menjadi karakteristik. Nah, di sini karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Nah, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti itu yang membedakan peserta didik dengan orang satu dengan yang lainnya. Nah, itu nggak cuma sifat-sifatnya aja yang berbeda. Bisa akhlaknya, budi pekertinya, wataknya, seperti itu ya. Jadi, tiap peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Semisal nih anak A, dia itu wataknya keras, dia keras tapi dia juga nggak bisa dikerasin. Nah berarti dia aslinya lembut tapi emang wataknya keras. Kemudian yang satunya dia itu lembut banget. Jadi kalau dikasih tahu harus benar-benar lembut. Kalau nggak dia nangis, berarti emang anaknya lembut gitu ya. Nah, di sini karakteristik peserta didik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, karakteristik umum dan karakteristik khusus. Nah, karakteristik umum ini yang pertama, peserta didik itu senang bermain. Di mana-mana dia senang bermain, ketemu temannya dia bermain, ketemu mainan dia selalu bermain. Kemudian yang kedua, senang bergerak. Makanya kayak contohnya anak SD. Anak SD terutama kelas 1, kelas 2 itu dia masih suka masih suka lari ke sana ke sini, masih suka mainan ini, masih suka nyamper ke sana ke sini. Pokoknya dia sampai bisa keliling sekolah ya. Gara-gara dia masih suka bergerak. Kemudian yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Nah, biasanya mereka itu suka dikasih pembelajaran yang berkaitan dengan tugas kelompok. Nah, mereka sangat bersemangat untuk menyelesaikan tugas tersebut secara berkelompok. Kemudian senang merasakan atau melakukan memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, semisal kita menjadi guru. Nah, kita itu semisal contoh tari piring. Nah, kita itu suka untuk memperagakan secara langsung. Kita sebagai guru juga harus bisa memperagakan itu tari piring itu secara langsung karena mereka suka hal secara langsung seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karakteristik khusus.
Yang pertama ada aspek moral yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek moral dan spiritual, yang ketiga ada aspek sosial dan emosional. Baik, karakter yang kedua ada karakteristik khusus. Yang pertama itu ada karakteristik khusus aspek kognitif. Nah, aspek kognitif itu termasuk kemampuan berpikir. Nah, di sini aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam berpikir, memproses informasi, memecahkan masalah, dan belajar. Jadi, ketika sedang pembelajaran, kemudian peserta didik itu berpikir, kemudian memproses informasi yang dia dapat dari guru, itu termasuk dari aspek kognitif. Kemudian ada gaya belajar. Nah, di sini, peserta didik itu banyak peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, atau kinestetik, seperti itu. Kemudian ada motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk minat, tujuan, dan kepercayaan diri peserta didik dalam belajar. Kemudian ada perkembangan intelektual. Nah, perkembangan kognitif peserta didik ini berbeda-beda, mulai dari pemikiran konkret hingga abstrak. Jadi pemikiran peserta didik ini jarang, maksudnya kayak ada yang nggak bisa ditebak, ada yang bisa ditebak seperti itu. Makanya perkembangan intelektualnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada aspek moral dan spiritual. Nah, ini termasuk nilai-nilai moral. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa empati. Jadi kayak apa ya, nilai-nilai moral yang terdapat di diri peserta didik seperti itu. Kemudian ada kepercayaan dan keyakinan. Aspek spiritual mencakup kepercayaan, keyakinan, dan pandangan hidup peserta didik yang dapat mengaruhi perilaku dan sikap mereka. Jadi, kepercayaan, keyakinan, dan pandangan hidup peserta didik ini dapat mengaruhi perilaku dan sikap mereka. Jadi, bagaimanapun perilaku dan sikap peserta didik ini, itu tuh dihasilkan dari rasa percaya dia dan keyakinannya dia. Kemudian ada pengembangan karakter. Aspek moral dan spiritual berperan penting dalam bentuk karakter peserta didik yang baik. Jadi di sini itu aspek moral dan spiritual itu sangat-sangat berpengaruh untuk perkembangan karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga ada aspek sosial emosional. Nah, di sini ada kemampuan berinteraksi antar satu peserta didik yang satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain, bekerja sama dalam kelompok dengan teman-temannya yang lain. Kemudian di sini termasuk juga pengelolaan emosi. Bagaimana peserta didik itu mengolah emosinya dengan baik, dapat seperti mengatasi rasa marah, sedih, ataupun cemas, seperti itu. Kemudian ada empati. Nah, ini seperti, bagaimana sih peserta didik melihat temannya ketika temannya sedang memerlukan pertolongan, gimana sih dia merasakan, orang lain itu seperti apa. Kemudian, ada rasa percaya diri. Kemampuan untuk meningkatkan rasa percaya diri ini dapat mengaruhi kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan belajar dan interaksi sosial. Nah, sekarang kan tidak semua orang itu memiliki rasa rasa percaya diri ya. Nah, kalau sekarang disebutnya ekstrovert dan introvert. Nah, kita itu harus mengenali ini kira-kira, peserta didik ini introvert atau ekstrovert. Nah, biasanya yang pede itu yang ekstrovert, kalau yang introvert itu mereka, kelihatannya kurang pede, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan jasmani. Apa itu kebutuhan jasmani? Nah, kebutuhan jasmani yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan kelangsungan hidup. Hal ini seperti fisik, seperti makanan, minuman, istirahat, pakaian, dan olahraga. Jadi kayak seperti peserta didik mau sekolah nih, jadi dia harus membutuhkan makan dan minum. Kemudian kurang istirahat, ya dia harus istirahat. Kemudian pakaian. Nah, pakaian ini juga dibutuhkan untuk adik sekolah. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Jadi,
dimanapun peserta didik itu berada, dia harus diberikan rasa aman. Dia harus merasa aman akan sesuatu yang berbahaya, pokoknya dia harus merasa aman, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan kasih dan sayang. Nah, di sini kan, namanya juga masih anak, apa ya, masih kecil, pasti sangat-sangat membutuhkan kasih sayang. Entah kasih sayang dari orang tuanya, kasih sayang dari kerabat, dari teman-teman. Jadi, bentuk rasa kasih sayang itu banyak ya, nggak cuma dari orang tua aja. Bisa nih, dia nggak dapat kasih sayang dari orang tua, tapi dia dapat kasih sayang dari kerabat-kerabatnya, itu juga bisa jadi masih kurang, seperti itu. Jadi, peserta didik ini butuh, sangat-sangat butuh rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Nah, jadi semisal anak kita juara lomba mewarnai, juara apapun itu, dia dapat nilai 100, dapat nilai 90, setidaknya kita harus tetap memberi penghargaan. Walaupun itu sifatnya sederhana karena anak-anak itu sangat suka diberi penghargaan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi. Nah, kemudian kebutuhan aktualisasi yaitu keinginan seseorang untuk mencapai potensi penuh dirinya, menjadi apa yang dia mau, dan mencapai kepuasan dari pencapaian tersebut. Nah, yaitu ini tuh seperti contohnya, ada seorang musisi yang terus berkarya mengejar mimpinya, seorang guru yang berdedikasi untuk membantu siswanya berkembang, atau seorang ilmuwan yang terus meneliti untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Jadi contohnya itu kayak itu ya. Misal peserta didik ini berkenaan ikut lomba mewarnai. Nah, di situ dia terus berlatih untuk mencapai mimpinya. Nah, biar gimana caranya harus menang seperti itu. Tapi di sisi lain harus ada orang tua, harus ada guru yang selalu mendukung mimpi-mimpi dia seperti itu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal kebutuhan pribadi, kemudian yang kedua motivasi diri, yang ketiga perilaku dan sikap. Nah, kebutuhan pribadi ini kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh anak yang untuk individu seperti itu. Nah, biasanya ini ya seperti tadi yang udah Ibu jelaskan, ada makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, rumah, kemudian seperti itu. Nah, yang kedua ini ada motivasi diri. Nah, di sini memerlukan motivasi diri kayak aku pokoknya harus bisa, aku harus hebat, aku anak yang hebat, aku anak baik seperti itu. Kemudian perilaku dan sikap. Nah, perilaku dan sikap anak ini juga harus ditata ya. Jadi kayak perilaku anak yang melenceng itu ya sebisa mungkin harus bisa, sebisa mungkin kita berikan pengertian, pemahaman kayak nggak boleh seperti ini, itu hal yang salah. Nggak boleh seperti ini, itu hal yang tidak benar, itu harus bisa dirubah. Nah, kemudian faktor eksternal. Itu yang pertama pengaruh keluarga. Nah, pengaruh keluarga ini sangat-sangat berpengaruh pada diri peserta didik. Seperti semisal keluarganya, maaf, broken home. Nah, nanti peserta didik itu akan sangat berbeda sifatnya dengan peserta didik yang keluarganya cemara, seperti itu. Makanya, ketika kita menjadi orang tua, jangan sampai anak kita merasakan memiliki keluarga yang broken home, karena itu sangat-sangat berpengaruh baik di psikis anak tuh hal itu sangat berpengaruh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, peran guru BK. Nah, di sini peran guru BK sangatlah penting dalam dalam mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian fasilitas layanan BK seperti itu. Kemudian tantangan guru BK dalam menghadapi kebutuhan dan karakteristik. Guru BK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa, namun mereka menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berikut tantangan yang utama yang dihadapi oleh guru BK dalam memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, untuk biasanya ada sekolah-sekolah yang keterbelakangan seperti di pelosok gitu ya. Nah, dia kan keterbatasan sumber dayanya.
untuk tempatnya itu belum ada, padahal kan kalau BK itu harus ada ruangan khusus untuk memanggil peserta didik yang bermasalah seperti itu. Kemudian beban kerja yang tinggi. Nah, biasanya jam kerjanya itu sangat tinggi, dia harus mengurus ini semua harus guru BK. Kemudian kurangnya pelatihan khusus. Nah, ini bisa jadi. Nah, sebagai guru BK yang profesional, itu harus melalui pelatihan-pelatihan khusus seperti itu agar dia menjadi guru BK yang lebih profesional lagi. Kemudian kesulitan dalam berkolaborasi kepada instansi-instansi. Kemudian ada adaptasi terhadap teknologi. Nah, kesimpulannya, kebutuhan dan karakteristik peserta didik ini menekankan pentingnya memahami perkembangan anak usia sekolah agar proses pembelajaran dan bimbingan berjalan efektif. Peserta didik di MI memiliki karakteristik khas seperti rasa ingin tahu yang tinggi, pembelajaran melalui pengalaman konkret, serta perkembangan sosial dan emosional yang masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, mereka memiliki berbagai kebutuhan baik secara fisik, kognitif, sosial emosional, maupun moral dan spiritual. Pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan ini menjadi dasar bagi guru dan tenaga pendidikan dalam memberikan layanan bimbingan dan pembelajaran yang sesuai. Peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi, sehingga dapat mencapai potensi terbaik dalam lingkungan pendidikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.